Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Majid, NRP 1840101119, kelas 18 MJB. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban soal dari ujian akhir semester mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia tepatnya nomor 3 dan nomor 4. Yang pertama, nomor 3, evaluasi atau pengukuran kinerja sumber daya manusia penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Sangat penting karena dapat mengetahui perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada di dalam perusahaan, seperti yang pertama, komunikasi menjadi lebih efektif dan mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan. Yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan dan loyalitas. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemauan dan keterampilan karyawan. Meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan, meningkatkan kualitas komunikasi, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan, meningkatkan segi pengawasan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Harapan dan pandangan jangka panjang dapat dikembangkan untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan, kemampuan menemui kendali dalam setiap permasalahan sebagai sarana penyampaian pesan bahwa karyawan itu dihargai oleh perusahaan. Setiap kelalaian dan ketidakjelasan dalam pembina sistem dan prosedur dapat dihindarkan dan kebiasaan yang baik dapat diciptakan dan dipertahankan. Yang selanjutnya, nomor 4, yaitu tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, tahap perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk rencana 1 tahun ke depannya. Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawan. Selain itu, harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian menjadi ideal. Untuk pencapaian penilaian yang ideal, maka penilaian haruslah objektif. Penilaian yang objektif ini adalah berdasarkan standar acuan yang sudah disetujui dan nilainya sesuai dengan tingkat pencapaiannya. Yang kedua, penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, catatan perusahaan, hingga data-data penunjang lain harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Yang selanjutnya, pelaksanaan dan performing. Pelaksanaan menjadi tahap pamungkas dengan melakukan pemantauan dan umpan balik yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses review baik tiap bulan atau pada tengah tahun. Proses umpan balik dilakukan bisa berupa pemberian coaching dari atasan kepada karyawan. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemberi arahan atau teguran sangat penting pada langkah pelaksanaan. Pelaksanaan ini agar tujuan yang telah dibuat dalam perencanaan bisa tercapai. Namun, jika memang diperlukan, bisa juga dilakukan review kembali akan sasaran kinerja yang dibuat saat tahap perencanaan. Yang keempat, penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dan seluruh proses pelaksanaan penilaian kinerja sepanjang tahun. Para penilai atau pimpinan harus kembali berdiskusi dengan melihat berbagai sudut pandang dan kondisi. Tahap penilaian dilakukan dengan mengkomparasikan antara hasil kerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. Perbandingan ini yang akan digunakan dalam mengidentifikasi kinerja karyawan, apakah sudah sesuai dengan target yang diinginkan.
Mengulas kembali hasil penilaian juga harus dilakukan dengan melibatkan respon dari karyawan. Hal ini karena mungkin saja mereka memiliki pandangan yang tidak sama yang bisa menjadi bahan rujukan. Yang terakhir, pembuatan laporan hasil. Setelah semua langkah dilakukan, termasuk mereview hasil penilaian, langkah terakhir adalah dengan membuat laporan. Laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan mereka. Sampaikan juga rencana pengembangan yang direncanakan perusahaan untuk melanjutkan agar karyawan juga bisa melakukan persiapan atau bahkan memberikan saran untuk masukannya. Mengetahui proses penilaian kerja karyawan secara bertahap merupakan hal yang penting untuk dilakukan, terlebih lagi jika didukung oleh sistem yang baik. Linov HR adalah salah satu aplikasi penilaian kinerja karyawan yang dapat membantu manajemen dalam melakukan proses penilaian kinerja karyawan secara otomatis dan tepat. Selesai presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.